Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala wa ala ali Muhammadin wa ala ali washabihi wa barik wasallam. Para santri, gimana hari liburnya? Menyenangkan? Alhamdulillah. Jangan lupa kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur pada nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, sudah berapa lama ini liburan? Sudah hampir 1 bulan ya. Nah, insya Allah Ustaz doakan agar kalian tetap dijaga oleh Allah, keluarganya di tengah wabah ini, dan insya Allah Allah memberikan kesehatan kepada kalian semua dan keluarga, sehingga Ramadan kali ini bisa lebih baik dan lebih mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustadz akan sedikit bercerita pada kalian. Mau nggak bercerita? Mau nggak diceritain? Mau ya? Nah, cerita ini berkisah tentang dua pemilik kebun yang terjadi di saat Bani Israel. Tahu umat Bani Israel? Yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ceritanya itu kalian bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai dengan ayat 41. Ya. Kenapa diceritakan? Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW suruh menceritakan kepada Allah. Suruh menceritakan oleh Allah kepada kita semua. Agar kita mendapatkan ibrah atau mendapatkan pelajaran dari apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Siap mendengarkan ceritanya? Nah, jadi zaman dulu, jadi pada waktu zaman Nabi Musa di kaum umatnya Bani Israel itu ada 2 orang teman, ya. Mereka teman karib, ya nggak tahu kelas berapa ya, tapi teman karib. Nah, mereka mencoba berkongsi, bekerja sama untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, yang satu orangnya itu gagah ya, yang satu orangnya biasa saja. Ya, ketika mereka berkongsi, berdagang ya, karena teman karib sejak kecil mereka bermain ya, mereka akhirnya waktu dewasa berdagang bersama-sama, modalnya sama-sama, kemudian mereka menghasilkan perdagangan bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Ternyata Allah menentukan hal yang lain. Apa itu? Ketika mereka sudah beberapa lama berdagang bersama-sama, maka terjadilah kerugian. Tidak untung, gitu ya. Nah, tidak untung. Akhirnya mereka bersepakat bertemu di suatu tempat, kemudian bicara. Namanya, anggap saja lah si Fulan dan si Falun ya. Nah, si Fulan ini mengatakan pada si Falun, "Hai Fulan, udah lama nih kita udah bekerja sama nih, berdagang nih, dan kita mengalami kegagalan nih. Bagaimana menurutmu?" Nah, si Falun bilang, iya ya, kita kenapa ya? Udah berlama sekali kita dagang, kenapa ya kita tuh bisa sampai gagal?" Nah, si Fulan bilang, terus gimana dong perdagangan kita? Apakah mau dilanjutkan atau enggak? Nah, si Falun bilang, terserah kau lah, kita mau lanjut atau enggak. Si Falun, gini aja lah, daripada kita lama-lama enggak tahu nih, enggak jelas nih ya perdagangan kita, nah, lebih baik kita putus saja. Kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Nah, si Falun bilang, terus gimana dong uangnya? Kan masih ada modalnya, terus gimana? Fulan bilang, gini aja, kita bagi 2 gimana? Kan modalnya dulu sama-sama nih, bareng-bareng. Nah, kita bagi 2 gimana?
Kamu 50%, aku 50%. Sejenak nih Falun berpikir, gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Daripada kita nanti diteruskan malah justru rugi banyak dan tidak ada modalnya habis. Ya sudahlah, kamu 50%, aku 5%. Ah, Ridho ya? Setuju ya? Dia bilang, iya terserah kamu Fulan. Nah, akhirnya mereka berdua ya bersepakat di dalam suatu kerjasama boleh ya kita itu akhirnya berpisah boleh, nggak ada yang haram di situ. Nah akhirnya mereka berdua berpisah. Nah yang Fulan ini, wah dia kan orangnya keras. Nah kebetulan keras, tinggi, besar ya, dan ada salah satu karakter yang mungkin tidak disukai banyak orang, yaitu dia itu sering membanggakan dan sombong terhadap hartanya. Nah Allah akhirnya memberikan suatu ujian ya, terhadap dua orang ini berbeda, si Fulan sama si Falun ini. Ya, si Fulan kemudian diberikan sama Allah suatu keberkahan. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 33 ya, disebutkan di situ bahwa si Fulan yang tadi tinggi besar keras ya, dia dianugerahi sama Allah itu kebun yang luar biasa. Nah, kalau di sini kebun kita banyak gitu ya. Kamu bisa ada kebun mangga, rambutan, kebun apa lagi? Apel, jagung, mete, jengkol ya. Itu ada semua. Tapi kalau di Arab ya terbatas perkebunannya karena tanahnya di Arab itu tanah padang pasir. Nah, tapi Allah memberikan berkahnya pada si Fulan ini. Diuji ya dengan kekayaan. Diberikan dia kebun yang sangat bagus. Ya, diceritakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 33 ini bahwa kebunnya kebun anggur. Ya, kebun anggur yang sangat lebat. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini bahwa tidak berkurang sedikit pun. Artinya apa? Tidak dimakan hama. Tidak dimakan oleh jentik-jentik insektisida. Ya. Jadi Allah berikan semua. Anggurnya lebat sekali, berbuah sangat ranum sekali ya. Tinggal ambil. Kalau makan tinggal ambil ya. Dan di kebun itu sangat luas sekali ya. Dia belikan modal tadi ya, ditambah dengan modal tadi dibelikan kebun, diberikan kebesaran oleh Allah, perkebunan yang sangat luas ya. Di pinggir lagi tidak cukup anggur yang lebat, di pinggirnya ya, para santri tahu di pinggirnya didirikan Allah kurma yang sangat ranum. Bisa dibayangin ya, di tengah-tengah itu adalah kebun kurma, di pinggirnya seperti pagar itu adalah pohon-pohon kurma. Nah, dan tidak satu itu ya, modalnya bertambah lagi, dibelikan kebun sebelahnya lagi. Ya, kebun sebelahnya dibuat Allah itu lebih berkah lagi. Sama dengan kebun yang pertama. Kebunnya banyak buahnya, buah anggurnya lebat, ada kurmanya, dan di antara kurma dengan kebun itu, dengan kebun anggur itu, ada kebun lain, ladang lain, ya, mungkin jagung, ya, mungkin tanaman yang waktu itu mungkin bisa hidup di tanah Arab, ya. Nah, jadi sudah ada kebun kurma, ada kebun anggur, dan di tengahnya ada ladang lagi untuk dia bercocok tanam. Luar biasa. Dan tidak cukup itu, Allah memberikan lagi ujian lebih banyak, yaitu dia diberi di tengah-tengah kebun itu adalah air yang mengalir, sungai yang mengalir, dan deras airnya. Jadi dia tidak usah mengalirkan irigasi dari sana ke sini, tidak usah. Ya, dia sudah ada air mengalir di samping, di tengah-tengah kebun itu. Jadi di dua kebun itu, di tengah-tengahnya mengalir air yang cukup besar dan cukup jernih. Bagus. Ya. Nah, setiap harinya dia itu selalu memasuki kebunnya dengan rasa bangga. Rasa, wah, ini hasil karyaku. Ini hasil yang luar biasa dari pekerjaanku. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ya. Nah, jadi dia tuh selalu bangga. Dan setiap hari dia selalu menambah pekerja-pekerjanya. Nggak bisa dia ngurusin satu, ninggil satu, ngambil satu. Nggak bisa, harus bekerja. Semakin lama dikasih sama Allah, semakin bertahun-tahun, semakin banyak sekali
pekerjaannya yang bekerja pada dia. Bisa bayangkan ya, orang yang modalnya pas-pasan, modal hanya hasil dari berdagang dengan temannya itu, tiba-tiba dia menjadi seorang yang kaya ya, seorang yang saudagar yang kaya raya. Ya, diceritakan beberapa asar bahwa dia mempunyai istri yang banyak dan anak-anak yang banyak. Ya, karena saking kayanya. Ya. Nah, kita tinggalkan dulu yang kaya ini. Sedangkan si Falun, ya, yang sederhana, yang perawakannya biasa saja, ya, dia kemudian membawa hartanya 50% ini, kemudian dia juga membeli kebun. Sama seperti yang dilakukan temannya si Fulan. Nah, ketika si Falun membeli kebun, ya, dia cuman berbeda dengan si Fulan. Si Fulan membeli kebun, semuanya dibelikan kebun, semuanya hartanya diberikan tanaman anggur, ya. Tapi si Falun tidak, ya. Si Falun itu sepertiganya, ya, dari 50% tadi, sepertiganya diberikan ke fakir miskin, ke urusannya Allah, ya, ke masjid, ke orang-orang yang nggak mampu, yatim piatu, dan seterusnya, ya. Sepertiganya untuk dibelikan kebun lagi, ya, walaupun kecil. Beda dengan si Fulan tadi, kebunnya besar. Karena apa? Semua hartanya diberikan untuk membeli kebun. Nah, sepertiganya lagi digunakan untuk keluarganya. Jadi berbeda Fulan sama Falun. Falun itu sepertiganya diberikan untuk Allah, sepertiganya diberikan untuk beli kebun, dan sepertiganya untuk keluarganya. Nah, yang terjadi adalah Allah tidak memberikan banyak, ya, rezeki kepada si Falun, ya, tapi dia berserah diri kepada Allah. Ya biasa-biasa saja, kebunnya juga berbuah juga biasa-biasa, tidak seperti si Fulan. Ya, akhirnya si Falun melihat, ya, suatu hari melihat kebunnya si Fulan. Wow. Nah, gitu ya. Kebunnya si Fulan luar biasa. Ya. Dia besar, ada pohon kurma, ada sungai mengalir di dalamnya, ada ladang lagi. Oh, sedangkan punya saya kecil. Ya. Nah, terus si Falun menemui temannya ini, ya. Ketika dikatakan di dalam surat selanjutnya, surat Al-Kahfi ayat 34, ya. Bertemulah dua orang sahabat ini setelah sekian lama tidak ketemu, ya. Bilang si Fulan, "Assalamualaikum." Nggak dengeran nih, karena rumahnya besar. Ya, mungkin tidak ada belnya, waktu itu tidak ada belnya. Ya, sekarang mungkin beda dengan yang dulu, ya, tidak ada belnya, harus diketok, tok. Assalamualaikum, tidak kedengaran lagi. Akhirnya ketika diketuk beberapa kali, keluarlah seseorang yang mungkin itu pembantunya, ya. Pembantunya, ya, dengan sangat keras, "Siapa kamu?" Tanya gitu, keras, "Siapa kamu?" "Saya si Falun, temannya si Fulan. Fulan adakah di rumah?" Saya bilang, "Ada." "Benar, tunggu sini." Akhirnya dipanggillah si Fulan, ya. Fulan bilang sama pembantunya, suruh masuk. Ya, biar apa? Biar dia melihat kekayaan harta di dalam rumahnya. Ya, akhirnya disuruh masuk, dan betul, ya, si Falun terkejut, ya, karena rumahnya udah wow, luar biasa, ya. Kalau sekarang udah ada sofa, TV 52 inch, ya, mungkin atau mobilnya udah 3, 5, ya, di situ, ya. Kemudian makanannya juga mungkin dari permata, dari emas, ya, luar biasa, ya, kekayaannya. Nah, kemudian, ya, si Falun ketemulah dengan si Fulan. "Fulan, gimana kabar kamu?" Nah, si Falun bercerita bahwa kabarnya ya biasa-biasa saja, tidak terlalu kaya. Nah, terus ditanyakan si Fulan gimana? Wah, dia langsung menyebutkan semua hartanya. Ya, hartanya apa? Nih rumahku punya mobil 3, punya TV 52 inch, atau sekarang pakai LED, ya, pakai 3G. Oh, bukan 3G lagi, sudah 4G, 5G, ya, seperti itu. Akhirnya, dan saya punya ladang yang luar biasa, kebunnya anggur, ya, kebunnya dipagari kurma, ya, di bawahnya ada kayak surga. Dan dia bilang, si Falun bilang, "Masya Allah,
kamu benar-benar dikaruniai banyak sama Allah. Haruskah kamu bersyukur? Dia bilang gitu. Sama deh kayak dulu, kamu banyak ceramah, ya. Kita harus bekerja keras, nggak kayak kamu. Ya, dia mulai menyalahkan. Biasa watak orang kaya. Dia menyalahkan orang-orang miskin. Nggak kayak kamu. Kamu tuh dulu kan sudah kasih tahu. Kamu jangan kasih ke fakir miskin. Jangan kasih untuk keluarga. Belikan semua untuk kebun kamu. Nah, sekarang kamu merasakan akibatnya. Sepertiga kamu kasih Allah, nggak pulang. Sepertiga kasih keluarga, habis. Sepertiganya kebun kamu sederhana, nggak bisa besar. Contoh saya, semuanya modal kita berikan belikan kebun. Nah, dibelikan kebun melimpah. Dan saya tuh kerja keras untuk ini. Dan saya menikmati sekarang. Kamu, dalam Al-Quran dikatakan, kamu hartamu sedikit. Ya? Sedangkan hartamu banyak. Ya? Pekerjamu, karyawanmu sedikit. Saya pekerjaannya banyak. Nah, akhirnya dengan rasa congkak, dia bilang sama si Falun, kalau kau nggak percaya, yuk kita pergi ke kebun. Kita akan lihat kebunku di sana. Nah, akhirnya mereka berdua berjalan ke kebun mereka. Nah, ketika sampai di kebun, ya, ketika memasuki kebun, belum nih memasuki kebun, ketika mau memasuki kebun, si Falun terheran-heran, ya Allah, ya Allah, luar biasa nih kebun, indah sekali, anggurnya matang-matang, besar-besar, tinggal pitik, ya, tinggal di bawah itu mungkin ada yang jatuh masih ranum dan bagus, enak untuk dimakan, manis, ya. Di sampingnya ada kebun kurma, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, masuk, kemudian ternyata sahabatnya tidak mengucapkan itu, bingung, ya, karena di dalam ajaran Nabi Musa, di dalam itu kalau kita melihat sesuatu yang indah, ucapkan rasa syukur kepada Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ayo ulangi bareng-bareng. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau besok kalian ketemu dengan sesuatu yang indah, mobil yang mewah, mobil misalnya Lamborghini, ketemu, langsung bilang Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketemu guru yang pinter, ya, kamu bilang Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, jangan lupa. Nah, terus ketika itu ditegurlah sahabatnya. Fulan, ini kan biasanya kita ketika memasuki sesuatu yang indah, ini kan kita bicara atau mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, kita bicara, kita mengucapkan Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kamu nggak mengucapkan? Ya, si Fulan dengan congkaknya bilang, wah inilah, ini apa, tidak ada hubungannya dengan Allah. Saya kerja ini, kerja keras, menanamkan modal, mengawasi setiap hari. Ya, nah akhirnya, Masya Allah, kamu tidak bersyukur Fulan. Saya bilang gitu, si Fulan bilang begitu. Kamu itu sudah miskin, sudah tidak punya apa-apa, menghina pula, gitu loh. Nah, si Fulan ini karena dia sahabatnya, ya dari kecil, makanya dia mencoba menasihati terus temennya ini, ya, dia bilang, Fulan, ayolah, lain syakartum, ya, tadi yang kita baca, lain syakartum la azidanakum walain kafartum in adabi lasyadid. Ingat loh Fulan, kalau kamu nggak bersyukur, nanti kamu itu diazab sama Allah. Tapi kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambahin lagi nikmatnya sama Allah. Dia tetap bilang, kau itu udahlah, kau nggak usah bicara lagi. Ya, ini sudah buktinya bahwa aku kerja keras dan kebunku banyak, gitu loh. Ya, terus masih diingatin lagi karena dia sahabatnya. Ya Fulan, ya, ini aku sahabatnya si Falun. Ya, jangan begitu. Nanti kamu akan diazab sama Allah. Ya, bilanglah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kamu menumbuhkan banyak, tidak ada. Semuanya dari Allah. Dia bilang sambil melengos, sudahlah, kau nggak usah khotbah di sini, aku udah tahu itu. Ya, dia bilang gitu. Kalau kamu mau ke sana, ya sudah, kamu nggak usah ke sini lagi. Terus bilang, ya
Fulan bilang ini, semua ini karena Allah, kamu harus bersyukur. 3 kali dia bilang. Dia bilang, enggak, ini adalah hasil karyaku. Ya, Allah tidak sanggup paut dengan ini. Dia sangat kufur dengan nikmat. Kemudian diingatkan, ingatlah ya fulan, bahwa suatu saat kamu akan mati. Kamu akan meninggalkan dunia ini. Ya, dan semua harta yang kamu berikan ini, kebun, kurma, ladang, semua akan jadi waris kamu. Kamu nggak bawa apa-apa ke alam akhirat nanti, ke alam kubur nggak bawa apa-apa. Ya sih. Nasihat si Falun, baik nih saudaranya, sudah 3 kali ditolak, dicaci maki, masih terus. Ini ya namanya sahabat. Makanya kalau cari sahabat yang seperti Falun, jangan seperti Fulan. Ya, nanti besok lihat nih teman-temannya, siapa yang Falun, siapa yang Fulan. Nah, maka akhirnya si Falun bilang, kalaupun aku mati nanti, ya si Fulan bilang gitu, dia masih congkak sekali. Aku mati nanti ya, kau tak kasih tahu Falun, bahwa Allah akan memberikan lebih. Ya, lebih dari ini, karena di dunia aja aku dikasih, apalagi di akhirat. Ya, pikirannya seperti itu. Nah, akhirnya si Falun, sudah nggak bisa dinasihati nih sahabatku. Aku bilang, ya udahlah. Akhirnya dia bilang sama sahabatnya, sahabatku, untuk yang terakhir kalinya, saya bilang sama kau, ayo kembali ke Allah, ayo bersyukur pada Allah. Malah marah, tambah marah. Weh, kau ini dah miskin, udah nggak punya apa-apa. Kamu itu memang tidak berguna. Makanya dia ungkit-ungkit lagi yang dulu. Makanya mungkin dulu kita kerjasama itu bangkrut gara-gara kamu. Kamu nggak bisa menggunakan harta itu dengan baik. Akhirnya si Falun istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak begitu. Ya, ingat, saya hanya mengingatkan engkau ya Fulan agar kau kembali kepada Allah. Apabila kamu tidak kembali kepada Allah, ingatlah azab Allah lebih berat. Semoga Allah, ya, di dalam surat atau ayat berikutnya itu dikatakan si Falun berkata, Allah nanti akan mengganjar kamu, ya, menghukum kamu dengan hukuman yang berat, ya, menimpakan bencana terhadap kebunmu ini karena kamu terlalu berbangga-bangga dengan kebunmu ini. Sama dengan dulu, kata si Falun, sama dengan dulu Fir'aun. Ingat aja kita yang dulu, ya, Fir'aun dia sangat berbangga-bangga dengan kekuasaannya. Ya, akhirnya Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah. Sama dengan Qarun, ya, pemegang kunci istana, bendaharawan istana, ya, sama zaman Fir'aun, ya, dia tenggelamkan. Dia berbangga dengan hartanya. Ya, bahkan di dalam riwayat Qarun itu hartanya, kuncinya saja itu dipegang sama unta, saking beratnya. Ya. Akhirnya si Falun si Fulan semakin marah melihat si Falun, akhirnya dibentaklah si Falun. Si Falun akhirnya dengan nada yang sangat sedih dan memperingatkan sama saudaranya, berdoa, ya semoga engkau tidak ditimpakan atau ditimpakan azab sama Allah akibat engkau tidak bersyukur kepada Allah. Ya, akhirnya 2 orang sahabat ini pulang, ya, sudah dinasihatin nih 3 kali, 4 kali, ya, hampir beberapa kali. Ya, si Fulan tidak mau dengar. Nah, akhirnya si Fulan pulang, si Falun juga pulang ke rumahnya, ya, dengan membawa perasaan yang, ya, namanya seorang teman, ya, kalau teman diingatkan tidak mau kembali ini kasihan karena dia sudah ada hubungan batin. Malam harinya, ya, si Fulan ini tidur di dalam rumahnya. Rumahnya empuk, ya, rumahnya itu mewah, ya, di dalamnya ada kasur yang sangat empuk, ya, spring bed mahal, ya, sekarang, ya. Nah, akhirnya ketika dia malamnya tidur, ya, Allah benar-benar mengijabah, ya, doanya si Falun ini, ya. Sebenarnya bukan ijabahnya si Falun ini, si Fulannya sudah terlalu keterlaluan dalam sombong, ya, dalam dia berbangga diri terhadap hartanya. Akhirnya di dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan bahwa ketika si Fulan tidur, ya, malam harinya bersama istri anaknya, ya, tidur di dalam peraduan, ya, dalam kamar yang sangat enak sekali, Allah menurunkan petir, menggelegar sana ke menggelegar, ya, menggelegar dan menyambar, ya, hampir semua kebun yang dimiliki oleh si Fulan itu hancur rata dengan tanah.
kebun yang indah itu hancur dengan tanah. Ya, tapi si fulannya nggak terdengar apa-apa. Memang dininah bobokan sama Allah. Dibuat sangat tidur lelah sekali. Lelah sekali dia tidur. Nah, akhirnya ketika dia bangun, dia melihat beberapa rumahnya sudah, karena ada tidak hanya kilat ya, ada angin puting beliung, badai, kemudian ada sambaran kilat, sehingga beberapa rumahnya roboh dan hancur. Tapi dia tidak merasa, begitu Allah membuatnya. Nah, ketika melihat beberapa rumahnya hancur, kemudian melihat beberapa bagiannya rusak, ditanyalah kepada pembantunya, "Hai pembantu, come here." Pakai bahasa Inggris ya dia. "Sini, ya, tahan, kemari." Nah, akhirnya pembantunya, "Ya Tuan, ada apa ini? Kenapa rumahnya kuku jadi seperti ini?" Terus diceritakan sama pembantunya. "Ya Tuan, tadi malam ada badai, tapi Tuan tidur saja. Saya ingin bangunkan, takut Tuan terganggu." Terus badai apa? Nggak tahu Tuan, tiba-tiba malam hari badai menjelang, kemudian menghantam beberapa rumah kita dan rubuh, dan kilat itu menyambar beberapa bagian dan menghancurkan bagian rumah kita. Terus ketika sedang asik mendengar paparan dari para pembantunya, dia kaget, meloncat. Dia teringat dengan kebunnya. Aduh, ini jangan-jangan kebun, aduh, belum mandi, belum berpakaian, ya masih pakai pakaian itu, larilah si fulan ini ke kebunnya, lari dengan sekencang-kencangnya. Dan ketika sampai di depan kebunnya, terkejut luar biasa. Wow, gitu. Aduh, kenapa ini? Kenapa ini? Nah, dia sampai segitunya terkaget-kaget karena melihat kebunnya yang dulu indah sekarang jadi musnah. Ya, kebunnya yang dulu sangat dicintainya sekarang sangat luluh lantah. Ya, tidak tersisa. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, air yang melintasi kebun kering, ya, masuk ke dalam tanah. Gak ada apa-apa lagi. Cuman sekedar bekas-bekasnya, ya, anggurnya sudah batah semua, tidak ada anggur yang bulat di tanah, ada hancur semua, pecah semua. Tanahnya itu kering semua, seperti tidak pernah kena hujan. Ya, sungainya tadi yang dilalui meresap airnya ke dalam tanah. Kata Al-Quran seperti itu. Sampai terkejutnya, ya Allah, kurma-kurmanya juga tumbang semua, ladang-ladangnya habis. Ya, tinggal kayu-kayunya semua. Ya, akhirnya dia berlutut, ya, berlutut dengan selutut-lututnya, dengan duduk di bawah tanah, menyesal dengan sangat. Ya Allah, kenapa aku nggak mau bersyukur? Ya Allah, menyesal dengan hal yang semacam itu. Nah, akhirnya dia hanya menangis, ya, keluarganya juga sudah hancur, ya. Akhirnya dia menjadi miskin kembali karena dia tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Nah, makanya dari itu, cerita itu akhirnya mereka nanti dipertemukan lagi dengan sahabatnya itu. Sahabatnya juga sudah mulai dikasih rezeki sama Allah, sedikit-sedikit menjadi kaya, dan orang yang si fulan ini, ya, akhirnya menjadi jatuh miskin dan dia menyesal terhadap apa yang pernah disombongkannya. Nah, itu saja ya yang ada di balik cerita kisah ini. Dan adik-adik dan para santri semua yang ada di rumah, ya, ingatlah bahwa dari cerita ini ada beberapa hal yang kita bisa ambil hikmahnya. Yang pertama, ya, seperti ucapan atau perkataan sabda atau firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, ditambah lagi nikmat. Kamu pintar, bersyukurlah, ya Allah, terima kasih. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah pemberianmu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Dengan apa rasa bersyukur? Dengan menjalankan ibadah. Sholat tepat waktu. Jangan lupa ya, ini Ramadan, kalian jangan sholat tidak tepat waktu. Karena orang yang sholat tepat waktu, itu sudah dijamin Allah masuk surga. Ibadah-ibadah yang lain dengan cara bersyukur. Kalau kamu punya duit nih, ya dikasih mama nih 100.000, 20.000, ya, berbagilah untuk Allah.
Berbagilah walaupun Allah tidak membutuhkan itu. Kita berbagi pada orang miskin, orang yang membutuhkan, ya. Nah, jadi jangan lupa bersyukur, caranya dengan meningkatkan ibadah, membagikan sebagian karunia rezeki Allah kepada orang lain. Insya Allah, Allah akan menjaga rezeki yang sudah diberikan. Bahkan Allah berjanji menambahkan nikmat lagi, menambahkan lagi, sehingga kita menjalani kehidupan dunia ini dengan baik. Yang kedua dari hikmah dari cerita ini adalah layat hulul jannah, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin. Dalam hatinya itu ada sebiji zarah rasa kesombongan. Jadi kalau kamu punya kelebihan, pinter misalnya di kelas, ya, kamu pinter bahasa Inggris, kamu pinter bahasa Arab, kamu pinter tilawat Al-Quran, ya, jangan sombong, hati-hati. Setan itu selalu menjebak di dalam kesombongan kita. Namanya sifat apa ya, meninggikan diri sendiri, ya. Ujub, kagum terhadap diri sendiri. Wah, aku bisa, teman-temanku tidak bisa. Wah, aku yang bisa, teman-temanku tidak bisa. Nah, itu ujub, hati-hati. Setan selalu masuk ke dalam situ dan membuat kita lupa bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Yang ketiga, ingat kemarin ketika kita mendapatkan sesuatu karunia atau melihat sesuatu yang baik, ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ulangi ya sekali lagi. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi dimanapun kalian berada setelah mendengar cerita ini, kalian mendapatkan kelebihan apapun dari Allah, selalulah bersyukur, janganlah bersikap sombong, selalu berbagi dengan teman, dan jangan lupa zikirnya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu saja yang Ustadz bisa sampaikan dalam berkisah hari ini. Insya Allah nanti suatu saat akan Ustadz ceritakan kembali kisah-kisah yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat untuk agama kita, meningkatkan keimanan kita dan akhlak kita. Itu saja. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.